Sumatera after a 2-hour flight from Jakarta. The pontiff, who has had a packed schedule in various cities throughout the country, appeared fit and well. Once again, the Pope addressed thousands of followers with a message of hope and renewal. The Pope whirlwind tour around the country has brought him to Jakarta, Yogyakarta, Maumere and Dili, covering a distance of thousands of kilometers. In Medan, members of a choir consisted of people from over 2,000 churches, including Protestant congregations, greeted him. Although the Pope arrived in the city at 12 noon, crowds began to gather along the roadside at 5 a.m., along the route that would take the Pope 20 kilometers from the center of the city to a field where the Mass was held. In order that everyone at the Mass could have a view of the Pope, the organizing committee set up 300 television sets in strategic locations. Warga Sumatera Utara di kota Medan siang tadi. Paus Yohanes Paulus II tiba di kota Medan pagi tadi dan disambut dengan musik tradisional Batak Karo, Simalungun dan Toba. Tarian ini dibawakan oleh sekitar 700 muda-mudi Katolik serta paduan suara sumbangan dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Tempat upacara Misa Kudus diselenggarakan di lapangan Tuntungan sekitar 20 km dari kota Medan. Walaupun lapangan Tuntungan ini berlumpur, tidak mengurangi semangat para penari menyuguhkan kesenian setempat untuk menghormati pemimpin umat Katolik sedunia ini. Umat Katolik Sumatera Utara yang begitu mendambakan kehadiran Sri Paus ini mulai pukul 3 dini hari secara bertahap menuju lapangan Tuntungan untuk menghadiri jalannya Misa Kudus. Untuk memungkinkan seluruh umat dapat mengikuti jalannya Misa Kudus yang dipimpin Sri Paus, maka panitia penyelenggara memasang 350 monitor televisi dengan 100 sound system. Sri Paus Yohanes Paulus II dalam sambutan pertamanya ketika memimpin misa mempergunakan bahasa Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan bahasa daerah dengan ucapan horas, mejuah-juah, dan jahowu. Pada bagian lain sambutannya, Sri Paus Yohanes Paulus mengatakan lambang negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, adalah sama dengan semangat Kristiani. Paus mengatakan bahwa ia menyadari masyarakat Sumatera Utara sedang sibuk melaksanakan pembangunan ekonomi demi terwujudnya keadilan sosial yang lebih besar. Paus berseru agar umat Kristen mampu menjadi sumber inspirasi bagi terwujudnya pembangunan di segala bidang sebagai tujuan yang mulia. Pada kesempatan ini, Sri Paus mengajak seluruh umat mewujudkan keadilan dan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia karena hal itu adalah panggilan Kristiani. Sementara itu malam ini Sri Paus bertemu dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka untuk berpamitan sehubungan dengan selesainya acara kunjungannya di Indonesia. Dalam acara pamitan ini, Sri Paus bersama Presiden masih menyempatkan waktu untuk mengadakan tukar pikiran. Pada kesempatan ini, Sri Paus kembali memuji Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang telah mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ragam adat, kebudayaan, dan kepercayaan. Sri Paus mengatakan bahwa ia belum pernah terbayang akan keampuhan Pancasila dalam mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang majemuk ini. Kepada Presiden Soeharto, Sri Paus mengatakan rasa puasnya
setelah menyaksikan sendiri kehidupan bangsa Indonesia di beberapa daerah yang ia kunjungi. Seusai pembicaraan, Presiden mengantar Sri Paus sampai ke mobil. Seusai pertemuan, Menteri Sekretaris Negara Murdiano selaku Ketua Panitia Penyambutan Tamu Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia atas suksesnya kunjungan Sri Paus di Indonesia. Menekankan lagi penghargaan dan kekaguman beliau terhadap Pancasila yang beliau katakan tidak saja sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia yang sangat berguna, akan tapi beliau juga menganggapnya sebagai program-program yang sedang dilaksanakan. Beliau menghargai pembicaraan-pembicaraan pendahuluan yang telah diadakan sebelumnya dengan Bapak Presiden, yaitu pada hari pertama kunjungan beliau ke Indonesia, yang menurut istilah Sri Paus sendiri dianggap sebagai introduksi mengenai Pancasila dan mengenai pembangunan kita, dan semua itu beliau saksikan di daerah-daerah. Beliau sangat menyadari betapa luasnya Indonesia ini, yang beliau tampaknya telah banyak mempelajari negeri kita ini, dan rupanya dari atas pesawat beliau juga menyaksikan pulau-pulau, daerah-daerah yang dilintasi oleh pesawat terbang, dan beliau menilai pembangunan yang kita laksanakan ini membawa banyak hasil. Beliau menganggap Pancasila merupakan pilihan yang tepat dari bangsa Indonesia, mencerminkan kearifan yang tinggi dari bangsa Indonesia umumnya dan pendahulu-pendahulu kita khususnya, dan beliau menilai Pancasila itu bisa memberikan sumbangan pada pemecahan kehidupan bersama dari manusia. Kenal karena akan bisa menghapus suara-suara sumbang yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak bersahabat. Salah satu pernyataan Sri Paus yang cukup membanggakan bangsa Indonesia adalah bahwa Indonesia patut menjadi contoh bagi dunia karena semangat kedamaian yang dipancarkan Pancasila. Ini diucapkan oleh pemimpin umat Katolik sedunia sewaktu memimpin Misa Agung di Maumere, Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu lalu. Hal senada juga diutarakan Sri Paus saat mengadakan pembicaraan empat mata dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Waktu itu Sri Paus menyatakan kekagumannya terhadap dasar negara, Pancasila, serta toleransi sesama umat beragama. Toleransi itu mencerminkan bukan saja antar suku, tetapi juga antar umat beragama. Sementara Presiden Soeharto menjelaskan bahwa pembangunan yang sedang dilakukan bangsa Indonesia disertai latar belakang sejarah perjuangan mulai tahun 1908, 1945, serta lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kepala negara juga menjelaskan tujuan pembangunan manusia seutuhnya serta tahapan pembangunan menuju tinggal landas. Kami juga sadar betapa besar tantangan-tantangan yang berada di hadapan kami.
Kami menyadari betapa besar tugas yang berada di pundak kami sendiri, di pundak hampir 180 juta rakyat Indonesia yang mendiami wilayah kepulauan yang lebih luas dari Eropa Barat dan yang sangat majmuk. Kami percaya bahwa tugas besar itu akan dapat kami tunaikan dan tantangan berat akan dapat kami tundukkan bulan. Kami percaya kuatnya tekad persatuan kami dalam keanekaragaman kami yang kami ringkas dalam semboyan kami Bhinneka Tunggal Ika. I have come to Indonesia. I have looked forward to this opportunity of visiting your country, meeting with her people. As the Pope, the Bishop of Rome, I have naturally a special love and concern. Sebelum pembicaraan empat mata dengan Presiden Soeharto, Sri Paus terlebih dulu memimpin Misa Agung di Stadion Utama Senayan, Jakarta, yang dihadiri lebih dari 100.000 umat Katolik se-Jakarta, Jawa Barat dan Lampung, serta Sumatera Selatan. Sri Paus juga menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden dan Ibu Sudarmono di Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Merdeka Timur. Dalam khotbahnya, ketika memimpin Misa Agung di Senayan, pemimpin umat Katolik sedunia ini menyampaikan salam persahabatan kepada sesama umat Kristiani dan umat Islam serta seluruh orang-orang beriman di Indonesia. Misa Agung yang berlangsung hampir 2 jam ini dimeriahkan dengan paduan suara gabungan dari seluruh paroki di Jakarta dan sekitarnya, melibatkan 6.000 personil. Pada hari Selasa, Sri Paus juga memimpin Misa Agung di lapangan Dirgantara, Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Di Bandar Udara Adi Sucipto, Sri Paus disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam ke-8, Pangdam Jawa Tengah, Wismoyo Aris Munandar, dan sekitar 250.000 umat Katolik. Umat yang berkumpul di sini bukan hanya dari Yogyakarta, tetapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bahkan Kalimantan Selatan dan Timur. Sejak pukul 3 dini hari, umat telah menunggu kedatangan pemimpin agamanya dengan berjalan kaki dari pusat kota, karena arus lalu lintas yang melewati bandar udara ditutup sementara. Sri Paus dalam khotbahnya mengingatkan agar iman Kristiani harus diterjemahkan dalam pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Paus berkata, jadikanlah cinta kasih sejati sebagai pedoman hidup yang tidak mementingkan diri sendiri dan pribadi. Allah Bapa. Sekembalinya dari Yogyakarta, Sri Paus langsung menuju ke Taman Mini Indonesia Indah untuk bertatap muka dengan para tokoh agama dan masyarakat. Di sini Paus disambut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Suparjo Rustam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, Menteri Agama Munawir Sadzali, dan Direktur Jenderal Pariwisata Yusuf. Sri Paus mengatakan bahwa komitmen keagamaan seseorang tidak bertentangan dengan semangat dialog dan kerjasama. Dikatakan, kebenaran harus dibagi bersama orang lain, dan membawa orang kepada Allah dan gereja tidak berarti menolak sesuatu yang benar di dalam agama-agama lain. Sebelum mengadakan dialog, terlebih dulu Sri Paus berkeliling Taman Mini dan memberkati serta menanam pohon beringin di Gereja Katolik Santa Katarina yang ada di sini. Setelah di Taman Mini, Paus Yohanes Paulus II juga mengadakan pertemuan dengan para rohaniwan dan rohaniwati di Gereja Katedral Jakarta. Dalam pertemuan ini, Sri Paus memuji semangat para biarawan, khususnya di daerah terpencil, yang telah rela berkarya untuk mengabdi kepada sesama, meski dengan sarana yang terbatas. Hari Rabu,
Sri Paus melanjutkan kunjungan pastoralnya ke Maumere di Flores, Nusa Tenggara Timur. Di Bandar Udara Waiuti, kedatangan Paus disambut Menteri Keuangan JB Sumarlin, Gubernur Nusa Tenggara Timur Hendrikus Fernandes, dan Uskup Agung ND Monsinyur Donatus Jagom. Begitu tiba, pemimpin umat Katolik ini langsung memberkati patung Kristus Raja setinggi 5 meter terbuat dari fiberglass campur semen dan menandatangani prasasti. Setelah itu Sri Paus menyempatkan diri untuk berdoa di depan patung Santa Maria, Ibu Yesus Kristus yang sangat ia kagumi. Kedatangan Paus di daerah ini seakan menyejukkan suasana, walaupun pada saat itu udara panas menyelimuti. Umat yang telah menunggu kedatangan pemimpin gereja ini seakan tak menghiraukan teriknya matahari. Dalam khotbahnya, sewaktu memimpin misa agung di lapangan Samador yang dihadiri lebih dari 250.000 umat, Sri Paus menyerukan kepada seluruh umat Katolik di Indonesia untuk terlibat secara aktif mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Dikatakan, hendaknya umat Katolik ikut serta dalam setiap pembangunan bangsa, karena pada dasarnya pembangunan itu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang juga tugas seluruh umat Katolik. Wajarlah semua kesalahan kita teruskan dengan kasih kita Kristus dalam hidup Setelah memimpin misa agung, Sri Paus bertatap muka dengan para rohaniwan dan rohaniwati Katolik di Seminari Tinggi Ledalero, 15 km arah barat kota Maumere. Dalam pertemuan ini, Sri Paus kembali memuji semangat para rohaniwan untuk menebarkan ajaran Katolik dalam segala segi kehidupan. Dari Maumere, Paus melanjutkan kunjungan pastoralnya ke Dili, Timor Timur. Kunjungan Sri Paus ke kota ini cukup mendapat perhatian yang besar dari para wartawan, baik dalam maupun luar negeri, yang meliput seluruh kegiatan pemimpin umat Katolik sedunia ke Indonesia. Di Bandar Udara Komoro, Sri Paus disambut Menteri Pertahanan dan Keamanan LB Murdani, Gubernur Timor Timur Mario Vigas Carrascal, dan Uskup Dili Simines Belo. Dari Bandar Udara Komoro, Sri Paus langsung menuju ke Katedral Santa Immaculata untuk memberkati gereja yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto awal November tahun lalu. Gereja katedral ini merupakan gereja terbesar di Asia Tenggara yang berdiri di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Pembangunan gereja ini menelan biaya 1 miliar rupiah berasal dari pemerintah pusat, Panglima ABRI, pemerintah daerah, dan umat Katolik setempat. Sejak Timor Timur menyatu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976, pemerintah selain menggalakkan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan, juga memberi perhatian serius terhadap pembangunan bidang keagamaan yang selama 450 tahun dijajah Portugis belum pernah dinikmatinya.
Selesai pemberkatan gereja, Sri Paus menuju ke lapangan Tasi Tolu untuk memimpin Misa Agung yang dihadiri lebih dari 300.000 umat. Misa Agung ini dibawakan dalam bahasa Latin dan sesekali diselingi bahasa Tatum, bahasa masyarakat setempat. Dalam khotbahnya, Paus menyerukan kepada seluruh masyarakat Timor Timur agar saling memaafkan dan melupakan kepahitan masa lalu. Sri Paus berkata, apapun perbedaan yang masih ada, kepahitan dan luka-luka yang dialami, umat Kristiani harus bersikap memaafkan. Ini penting, karena Anda juga akan dimaafkan. Selanjutnya pemimpin umat Katolik sedunia ini berkata, Timor Timur sangat mendambakan kedamaian, karena dalam perjalanan sejarah masa lalu, hanya sedikit yang menikmati kebebasan dan stabilitas. Sri Paus menyerukan agar umat Timor Timur menjauhi konflik dan meningkatkan persatuan serta semangat cinta kasih untuk menjadi garam dan terang dunia. Itaksimu haroman Atu Moris Nuda Saha Nuda Amo Bispo Romanian No San Pedro Nia Saseru Hau Kato Hau Nia Sorok Nia Baimi Hotu Nebe Hagimu Anikane Hosidi Hosi Atambua. Sekembalinya dari Maumere dan Dili, Sri Paus langsung meninjau Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Di kampus ini, Sri Paus memberkati Gua Maria dan meresmikan gedung utama Atmajaya yang menggunakan nama Karol Hutiva, nama kecil dari Sri Paus. Peresmian gedung ini sekaligus menandai kehadiran secara visual Gereja Universal di tengah-tengah masyarakat ibu kota. Sementara itu pagi tadi, Sri Paus menuju ke Medan, Sumatera Utara untuk memimpin Misa Agung yang dilangsungkan di lapangan Tuntungan. Kehadirannya di Medan ini merupakan rangkaian kegiatan pastoralnya yang terakhir di Indonesia. Di kota ini, Paus disambut oleh sekitar 100.000 umat Kristen dengan upacara adat Batak Karo, Toba, dan Simalungun. Dalam khotbahnya, Paus mengatakan bahwa lambang negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, adalah sama dengan semangat Kristiani. Paus juga berseru agar umat Kristen mampu menjadi sumber inspirasi bagi terwujudnya pembangunan di segala bidang. Sebelum meninggalkan Jakarta untuk menuju ke Mauritius di Afrika Selatan besok pagi, malam ini Sri Paus bertemu dengan Presiden Soeharto di Istana Negara untuk berpamitan. Pemimpin umat Katolik sedunia yang juga Kepala Negara Vatikan yang telah berkunjung ke Indonesia selama 6 hari tentu akan membawa kesan tersendiri bagi seluruh bangsa Indonesia. Kegiatannya selama di Indonesia yang diliput oleh sekitar 400 wartawan dari berbagai media, baik dalam maupun luar negeri, akan diketahui oleh seluruh umat manusia di dunia. Dan sekian pula laporan televisi Republik Indonesia mengenai kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II di Indonesia. Selamat malam.